Mengapa beberapa orang, tanpa pelatihan formal, tiba-tiba berhasil dalam bisnis sementara yang lain gagal meskipun belajar keras? Ini bukan soal kecerdasan atau jumlah jam kerja. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih halus, kebiasaan kecil yang diam-diam membentuk. Naluri berbisnis Anda, sebuah naluri yang seringkali tidak disadari, tetapi memiliki kekuatan transformatif yang luar biasa. Bayangkan dua orang. Orang pertama menghabiskan berbulan-bulan membaca buku bisnis, mengikuti webinar, dan membuat rencana bisnis yang rumit. Sementara itu, orang kedua secara konsisten mengamati persaingan, menanyakan langsung kepada pelanggan, dan melakukan sedikit eksperimen dengan produk mereka. Siapa yang lebih mungkin berhasil? Bukti menunjukkan bahwa kebiasaan kecil, ketika dikumpulkan dan diulang secara konsisten, adalah mesin utama kesuksesan bisnis jangka panjang. Ini adalah konsep yang disebut behavioral compounding, efek kumulatif dari tindakan kecil yang seiring waktu, menghasilkan hasil yang eksponensial. Ini terkait erat dengan Pareto Principle atau aturan 80-20. 80% hasil Anda berasal dari 20% usaha Anda, dan seringkali, itu dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Kita akan menjelajahi bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini bekerja, mengapa mereka begitu penting, dan bagaimana Anda dapat mulai membangunnya sendiri. Ini bukan tentang menjadi seorang ahli bisnis dalam semalam. Ini tentang menciptakan sistem yang secara otomatis meningkatkan kemampuan Anda untuk berpikir seperti seorang pengusaha bahkan sebelum Anda menyadarinya. Bagaimana sistem ini bekerja? Apa saja elemen kunci yang membentuk perilaku ini? Sistem membangun naluri berbisnis ini tidak rumit, tetapi membutuhkan disiplin dan kesadaran diri. Ini adalah sebuah loop umpan balik sederhana, terdiri dari 3 komponen utama: input, proses, dan output. Input adalah tindakan kecil yang Anda lakukan secara konsisten, mungkin itu membaca artikel bisnis selama 30 menit setiap hari, mengikuti akun kompetitor di media sosial, atau sekadar bertanya kepada pelanggan tentang apa yang mereka cari. Proses adalah bagaimana otak Anda merespons input tersebut. Ini dipengaruhi oleh bias kognitif, asumsi, dan pengalaman masa lalu Anda. Misalnya, jika Anda berasumsi bahwa pelanggan selalu mencari diskon, Anda mungkin akan melewatkan peluang untuk menawarkan produk premium dengan nilai tambah. Output adalah perilaku atau hasil yang muncul sebagai akibat dari input dan proses Anda. Mungkin itu ide baru untuk produk, strategi pemasaran yang lebih efektif, atau bahkan sekadar pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan. Bayangkan ini seperti menanam benih. Inputnya adalah benih pengetahuan atau informasi baru. Prosesnya adalah menyiraminya, memberi pupuk, dan memastikan ada cukup cahaya. Outputnya adalah tanaman yang tumbuh, ide bisnis yang berkembang. Penting untuk diingat bahwa proses ini tidak selalu rasional. Emosi, intuisi, dan bahkan ketakutan dapat memengaruhi cara Anda menafsirkan input dan meresponsnya. Dengan memahami loop umpan balik ini, Anda dapat mulai mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bisnis Anda. Misalnya, jika Anda menyadari bahwa Anda seringkali mengabaikan umpan balik negatif, Anda dapat secara sadar berusaha untuk menganalisisnya dengan lebih cermat dan mengidentifikasi akar masalahnya. Bagaimana jika kita amati seorang penjual yang secara konsisten melacak umpan balik pelanggan? Mari kita lihat contoh nyata. Bayangkan Pak Budi, pemilik toko roti kecil. Dia tidak memiliki gelar mbah, tetapi dia memiliki kebiasaan sederhana. Setiap hari setelah jam kerja, dia membaca semua ulasan online tentang tokonya, baik yang positif maupun negatif. Dia juga secara rutin meminta umpan balik langsung dari pelanggan yang datang ke tokonya. Inputnya adalah data ini, umpan balik pelanggan. Prosesnya adalah analisis Pak Budi. Dia tidak hanya membaca kata-kata. Dia mencoba memahami mengapa pelanggan memberikan ulasan tertentu. Apakah mereka menyukai rasa kue? Apakah mereka menganggap harga terlalu mahal? Apakah pelayanannya kurang ramah? Dia menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Outputnya adalah tindakan, mungkin dia mengurangi harga kue tertentu, meningkatkan pelatihan staf, atau bahkan mengubah resep kue berdasarkan umpan balik pelanggan. Ini bukan hanya tentang menanggapi keluhan. Ini tentang membangun sistem di mana umpan balik pelanggan secara otomatis memicu perbaikan. Misalnya, jika beberapa pelanggan mengeluhkan bahwa kue terlalu manis, Pak Budi tidak akan langsung mengurangi gula dalam resepnya. Dia akan menyelidiki lebih lanjut, mungkin saja pelanggan tersebut memiliki preferensi rasa yang berbeda.
Dengan terus melacak dan merespons umpan balik pelanggan, Pak Budi secara bertahap mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang diinginkan pelanggannya. Ini bukan hanya tentang menjual roti, ini tentang membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan Anda berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati. Visualisasikan ini sebagai flowchart: input, umpan balik pelanggan, proses, analisis identifikasi masalah, output, tindakan perbaikan. Dengan mengulang loop ini secara konsisten, Pak Budi secara tidak sadar mengembangkan naluri berbisnis, kemampuan untuk berpikir seperti seorang pengusaha. Mengapa sistem ini tidak selalu berhasil? Apa saja yang seringkali terlewatkan? Meskipun sistem ini sangat kuat, penting untuk menyadari bahwa itu bukanlah solusi ajaib. Sistem ini hanya berfungsi jika Anda secara konsisten melakukan input, yaitu mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pelanggan. Jika Anda berhenti melacak umpan balik, sistem akan runtuh. Selain itu, sistem ini rentan terhadap bias kognitif. Bias konfirmasi adalah kecenderungan untuk mencari informasi yang mengkonfirmasi keyakinan Anda yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, jika Anda sudah percaya bahwa pelanggan selalu mencari diskon, Anda mungkin akan melewatkan peluang untuk menawarkan produk premium dengan nilai tambah. Bias kognisi mudah juga merupakan kecenderungan untuk mengandalkan intuisi dan pengalaman masa lalu daripada data aktual. Jika Anda memiliki pengalaman buruk dengan pelanggan di masa lalu, Anda mungkin akan cenderung meremehkan umpan balik positif. Lebih lanjut, terlalu bergantung pada sistem ini dapat menyebabkan false sense of control, keyakinan yang salah bahwa Anda sepenuhnya mengendalikan situasi. Sebenarnya, banyak faktor di luar kendali Anda yang dapat memengaruhi kesuksesan bisnis Anda, seperti perubahan tren pasar atau tindakan pesaing. Penting untuk tetap fleksibel dan adaptif, serta tidak terlalu terpaku pada satu sistem saja. Ingatlah, naluri berbisnis bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari secara instan. Itu adalah hasil dari pengalaman, pembelajaran, dan refleksi diri yang berkelanjutan. Misalnya, seorang pemilik bisnis yang secara konsisten memantau data penjualan tetapi mengabaikan perubahan preferensi konsumen akan terus membuat keputusan yang buruk meskipun ada informasi yang tersedia. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Mari kita sederhanakan. Jangan mencoba membangun sistem kompleks pada awalnya. Fokuslah pada satu kebiasaan kecil, terukur, dan dapat diulang. Kita menyebutnya habit tracker. Pilih 3 metrik kunci yang paling penting untuk bisnis Anda, misalnya jumlah lead yang dihasilkan, tingkat konversi penjualan, atau kepuasan pelanggan. Setiap hari, luangkan 10 menit untuk melacak metrik ini. Jangan khawatir jika Anda tidak memahami sepenuhnya apa artinya setiap angka. Yang terpenting adalah Anda mulai melacaknya. Catat data tersebut dalam buku catatan sederhana atau spreadsheet. Setelah seminggu, tinjau data Anda dan lihat apakah ada pola atau tren yang muncul. Apakah ada metrik yang terus menurun? Apakah ada metrik yang meningkat secara signifikan? Jangan berharap untuk melihat hasil instan. Tujuan dari habit tracker bukanlah untuk mengembangkan naluri berbisnis, dalam semalam itu tidak mungkin. Tujuannya adalah untuk membangun sistem yang secara otomatis membentuk cara Anda berpikir tentang bisnis Anda. Ini tentang menciptakan kebiasaan mengamati, menganalisis, dan merespons data yang ada. Ini tentang mulai melihat bisnis Anda bukan sebagai sesuatu yang misterius atau penuh dengan ketidakpastian, tetapi sebagai sistem yang dapat dipahami dan dikendalikan, satu kebiasaan kecil pada satu waktu. Mulailah hari ini dengan melacak salah satu metrik tersebut. Bahkan jika Anda tidak melihat perubahan langsung, tindakan saja untuk melacaknya akan mulai mengubah cara Anda berpikir tentang bisnis Anda.